Salam Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi ada yang tanya terkait cara ibadah yang baik itu bagaimana, terutama kalau yang Islam, cara sholat yang baik itu bagaimana. Kalau yang Kristen, cara ibadah yang baik itu bagaimana. Yang Hindu Buddha juga sama. Ada juga yang menanyakan cara bermeditasi yang baik itu bagaimana, cara bersamadhi yang baik itu bagaimana. Dan banyak hal pertanyaan itu terkait cara-cara ibadah agama, kepercayaan, keyakinan, dan sejenisnya, aliran, terkait cara yang baik. Nah, sehingga saya menanyakan balik dari pertanyaan tersebut dari orang tersebut. Anda atau panjenengan melakukan atau niat untuk melakukan beribadah sesuai agamanya masing-masing atau petunjuk agama masing-masing, atau yang sesuai petunjuk aliran kepercayaan seperti meditasi, semedi, hening cipta, itu tujuannya apa? Jadi saya tidak menjawab terkait cara-cara yang baik atau yang benar dalam ibadah tersebut atau ritual ibadah tersebut, tapi saya menanyakan balik terkait tujuan daripada yang bersangkutan itu melakukan kegiatan ritual ibadah tersebut. Nah, ini menjadi hal cerita ataupun diskusi yang sangat menarik bagi saya terkait hal ini, karena bagi saya pertanyaan ini mewakili daripada kebanyakan orang yang mungkin juga menanyakan hal itu atau memang malas tahu terkait hal itu, namun tetap melakukan semua ritual ibadah yang diajarkan oleh kepercayaan agama atau keyakinannya masing-masing atau gurunya masing-masing, sehingga dia melakukan gitu saja tapi nggak tahu apa dan bagaimana itu, dan nggak tahu kemana arah tujuannya. Nah, sehingga kembali ke pokok pembahasan, saya menanyakan apa tujuan Anda melakukan kegiatan ritual ibadah tersebut. Sehingga ada oknum yang diam dan tidak bisa menjawab. Ada oknum yang menjawab, ya supaya hidup saya, usaha saya maju, supaya saya tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan, supaya saya berkelimpahan, supaya saya kaya, supaya saya punya uang, supaya saya sehat, supaya saya banyak teman, dan lain-lain sejenisnya yang serupa terkait tujuan dia melakukan ritual ibadah tersebut, yang pada intinya adalah ingin damai sejahtera di dalam kegiatan kehidupan, sehingga dia melakukan ritual ibadah tersebut. Sama halnya, kenapa orang tersebut butuh Tuhan? Kenapa orang itu butuh Tuhan dan menyembah Tuhan? Hal itu pun saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Jawabannya pun sama, supaya ingin selamat kelak di kemudian hari, dan ingin selamat damai di dalam kehidupan saat ini. Menurut saya jawaban-jawaban mereka, bahkan termasuk yang diam itu tidak salah. Itu bagian daripada pemahaman, pengetahuan yang dimiliki selama ini olehnya, dan itu baik-baik saja. Cuma dalam tataran
peningkatan spiritual ataupun peningkatan kesadaran spiritual itu perlu namanya mengupdate spiritualnya atau meningkat dalam hal pemahaman kehidupannya. Bukankah alam semesta bagi yang mempercayai Tuhan, bukankah Tuhan mengatakan, aku tidak mengabulkan apa yang kau inginkan dan pikirkan, melainkan aku mengabulkan atau memberikan apa yang engkau rasakan dalam batin atau jiwamu yang terdalam. Itu kata-katanya Tuhan loh ya, atau kata-katanya alam semesta. Nah ini kalau dalam hukum penelitian spiritual modern, ini mirip dengan kalimat hukum energi atau hukum sebab akibat, hukum tarik menarik, bahwasanya energi yang serupa akan bertemu dengan energi yang serupa. Jadi semua yang ada ini adalah berenergi, memiliki daya. Lah daya yang terlembut dan terhalus adalah itu daya yang ada dalam keberluasan, ketiadaan, keluasan, atau daya yang ada dalam batin, atau daya yang ada di dalamnya jauh sebelum batin. Jadi kalau perasaan kita itu berkeadaan ketidakcukupan, maka yang terjadi dalam kehidupan pribadi adalah kejadian-kejadian yang menurut kita itu kekurangan. Kalau pribadi merasa ketidaknyamanan atau batinnya sedang tidak nyaman, maka pribadi akan dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang membuat dirinya tidak nyaman. Yang salah siapa? Kebanyakan orang menyalahkan kejadian. Padahal kalau disadari dengan kesadaran yang sadar, kejadian itu bisa terjadi di hadapan pribadi karena di batinnya itu sedang berkeadaan seperti itu. Kalau batinnya berkeadaan sulit, maka kehidupan yang dihadapi seakan-akan sulit. Kalau keadaannya sedang kekurangan, maka kejadian-kejadian dalam kehidupannya seolah-olah membuat keadaan kekurangan tersebut. Itu disebabkan karena tadi batinnya itu yang bermasalah. Sehingga tidak sedikit orang menyalahkan kejadian, lupa apa yang harus dilakukan dan diatasi. Makanya setiap hal yang dirasakan dalam batin itu harusnya disadari. Kenapa munculnya keinginan untuk punya uang banyak? Karena dirinya sedang kekurangan uang. Kenapa munculnya keinginan ingin sehat? Berarti alam bawah sadarnya atau alam batinnya dia sedang tidak sehat. Bukankah itu? Dan saat itulah alam semesta atau Tuhan merespon bahwasanya engkau sedang meminta ketidaksehatan, engkau sedang meminta ketidakcukupan. Sekalipun engkau berdoa, beribadah, maka yang diberikan adalah apa yang sedang engkau rasakan dalam batin. Nah ini kalau ibadahnya digadekan supaya dia berkelimpahan, maka yang dia dapatkan adalah kekurangan. Begitu kan? Sama, saat dia butuh Tuhan supaya dia terselamatkan, sebenarnya di dalam batinnya dia sedang khawatir untuk takut akan terjadi suatu hal yang tidak membuat dia selamat, sehingga dia menggantungkan kepada Tuhan, mengharap belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan.
Tuhan dan energi alam semesta itu bukan makhluk. Sehingga kalau keadaan kita khawatir, cemas, dan merasa belum selamat, maka pribadi akan ketidakbagian daripada keadaan selamat. Celaka-celaka, musibah-musibah, penderitaan-penderitaan, itulah yang dialami karena batinnya sedang tidak baik-baik saja. Seberapa banyak orang itu melakukan ritual ibadah, seberapa besar dia berkeyakinan Tuhan itu ada, itu hanya sia-sia karena dia tidak memahami, tidak menyadari apa dan bagaimana itu ibadah, dan tidak tahu tujuannya, dan tidak tahu cara mengatasinya, penyebab daripada sumbernya, keinginan dan harapan-harapan. Dia hidup di masa lampau atau hidup di masa depan, bukan hidup di saat ini, karena dirinya hanya membandingkan kepribadiannya kepada orang lain yang lebih, dan dia berkeinginan seperti itu. Para kadang kinasihku sekalian, apapun itu bentuk jenis pemahamannya, kembali lagi hanyalah kesadaran yang bisa membuat pribadi paham. Sebenarnya tidak ada yang harus kita lakukan. Kok bisa? Apa yang harus kita lakukan? Wong kita ini tinggal menyadari atau tinggal berkesadaran dalam keadaan kita saat ini. Kalau harus ada kata keberlimpahan, keberlimpahan itu sudah ada saat ini. Kalau memang harus ada kesuksesan, kesuksesan itu sudah ada saat ini, bukan nanti atau yang kemarin. Jadi tidak perlu lagi kita berkeinginan. Tanda-tanda orang itu masih punya penyakit hati, punya residu, punya kotoran dalam hati, punya sumbatan-sumbatan adalah di mana pribadi masih memiliki banyak keinginan atau ada keinginan. Karena begitu ada keinginan berarti pribadi sedang jauh daripada keinginan itu. Semisal tadi yang saya bahas depan tadi, semisal orang itu ingin kaya, berarti pribadinya sebenarnya batinnya masih miskin kan. Makanya seberapa besar uang itu yang dia miliki, karena batinnya atau mentalnya masih miskin, dia akan melakukan korupsi. Padahal orang lain melihat uangnya banyak, jabatannya tinggi, posisinya tinggi, tapi dia masih haus akan kekuasaan dan uang. Karena apa? Dirinya masih merasa miskin dan masih merasa berstatus sosial rendah. Bukankah begitu? Bukankah itu yang membuat orang-orang yang sudah sukses di mata orang lain itu melakukan tindakan yang tidak bijaksana? Dan bukankah itu yang membuat orang miskin secara kasat mata orang lihat tambah miskin? Ini terkait bukan masalah bentuk material yang dimiliki, bentuk batin. Sehingga dikenal namanya kebahagiaan tanpa ditentukan oleh material atau fisik. Dan terus nanti bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan? Saat kita merasa atau dalam keadaan keterluasan, sebenarnya kita menyatu yang dikatakan diri kita yang sejati yang maha luas. Atau kalau orang agama mengatakan menyatu dengan Tuhan. Disitulah awal muawal semua hal-hal yang orang mengatakan keberlimpahan, kesuksesan, kedamaian, ketentraman, itu bukan di luar diri, melainkan sudah dialami saat ini. Proses kesuksesan secara material akan bertahap meningkat. Kita saksikan saja. Namun jika orang itu tidak memahami dan orang itu mentalnya miskin dan kerdil, sekalipun saat ini sukses, sebenarnya dia menyiapkan tebing yang tinggi untuk kedepannya dia jatuh dari tebing itu mengalami penderitaan. Keselamatan kita semua dan tercerahkan kita semua. Selamat beraktivitas.
rahayu, 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 dan tercerahkan kita semua.